Jadi seperti ini drone-nya, teman-teman semuanya. Wah, cukup besar sekali ya. SJRC F22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Mas Bro? Jadi semuanya di sini Wulung Aerotech sudah ada yang namanya drone middle entry level ya. Jadi dari kemarin banyak banget yang DM, kok drone mainan terus yang dibahas ya, drone toys atau drone training terus yang dibahas. Nah ini ya, SJRC F22S ya. Jadi SJRC F22S ini memang ada yang bilang ya, itu masih drone mainan Mas ya kan. Bagi Wulung Aerotech ini bukan drone toys ya, karena SJRC F22 ini itu sudah cukup mumpuni ya, dan sangat stabil. Kemudian masih banyak fitur-fitur melimpah yang lainnya yang bisa dibandingkan dengan drone profesional ya. Tapi tentunya SJRC F22S ini memang masih ada kelemahannya ya. Salah satunya ada di resolusi kameranya. Jadi kalau kondisi malam hari memang ini masih agak kurang ya. Tapi untuk yang lainnya ini bisa dikatakan drone ini sudah keluar dari drone kelas mainan ya, atau drone toys ya. Jadi ini ada di tengah-tengah menurut Wulung Aerotech. Drone SJRC F22S ini ya, ada di middle entry level lah. Oke, langsung aja kita unboxing seperti apa drone-nya. Jadi dusnya seperti ini ya, tampilan depannya, tampilan belakangnya begini ya. Oke, nah tampilan sampingnya seperti ini ya. Samping satunya seperti ini ya, atasnya begini. Oke, dan bawahnya tidak ada apa-apanya. Oke, langsung saja kita buka. Oke, seperti ini SJRC F22S tasnya ya. Jadi cukup bagus kualitasnya untuk tas SJRC F22S ini ya. Nah, untuk tampilan atasnya begini ya, lalu untuk bawahnya seperti ini ya, cukup tinggi ya dimensinya ya. Yang sampingnya begini ya. Oke, langsung saja kita buka isinya. Iya, dan dalamnya seperti apakah dia, dan seperti ini masih tertutup lagi. Oke, dan kita buka. Iya, beginilah teman-teman semuanya tampilannya ya. Jadi di sini apa saja yang kita dapatkan? Ada unitnya sendiri, drone-nya, kemudian ada satu baterai, dan di sini radio atau remote controlnya. Lalu selain itu kita dapatkan apa saja? Kita cek saja di bagian kantongnya ya. Ini ada sepertinya manual booknya ya. Lalu ini kita dapat kabel ya. Ini kabel untuk ini kabel untuk remote ya, yang menghubungkan remote antara remote dengan layar atau handphone ya. Lalu di sini juga ada propeller ya, dua pasang ya, propeller ya. Ya, sorry, satu pasang ya, satu pasang atau dua propeller. Lalu apalagi ini, oke. Ini untuk remote-nya ya, untuk mengendalikan remote-nya ya, nanti dipasang di sini nih. Lalu selanjutnya sudah tidak ada lagi. Oke, itulah kelengkapannya. Coba ini kita buka untuk manual booknya apa saja di dalamnya ya. Ini ada, ada dua manual book ya. Yang satu ini bahasa Cina, yang satu ini bahasa Inggris ya. Ya, seperti ini.
Ya, ada berapa halaman ini? Ada 29 halaman ya. Kalau kita lihat di sini untuk aplikasinya, coba aplikasi SJRC itu ada di halaman 15 ya. Langsung aja kita ke halaman 15. Nah, seperti ini. Jadi SJRC F22S ini dia menggunakan aplikasi namanya SJF Pro ya, yang bisa di-download di iOS maupun sistem Android-nya. Nanti tinggal scan barcode aja atau searching manual baik di Play Store ataupun di iOS ya. Nah, di sini ada introduction application ya, pengenalan aplikasi ya. Jadi seperti ini teman-teman untuk kurang lebih tampilan layarnya ya. Jadi ada keterangannya di nomor 1 ini itu adalah menu untuk kembali ke menu utamanya, back to main menu. Kemudian nomor 2 ini ada kompas interferensi ya. Ya, kemudian nomor 3 ini ada ya, ini ada baterai remote ya, kondisi baterai remote. Kemudian yang nomor 4 ini adalah sinyal GPS-nya ya untuk monitoringnya. Kemudian yang kelima ini ada monitoring untuk baterai drone-nya sendiri. Kemudian yang titik 3 ini untuk setting ya. Dan yang ketujuh ini ada icon untuk auto take off ya, untuk auto take off. Dan yang ke-8 ini adalah GPS return to home atau RTH. Dan yang ke-9 ini ada fungsi-fungsi lainnya. Kemudian nomor 10 ini untuk status SD card-nya, itu ada SD card-nya apa enggak. Yang nomor 11 ya, oke, nomor 11 ini fungsi syuting ya, ini mungkin untuk pengambilan kamera ya. Yang nomor 12 ini shutter ya, ini untuk merekam atau untuk mengambil foto ya. Lalu yang ke-13 ini, nah ini galeri media ya. Galeri media itu nanti bisa berupa video atau foto. Kemudian ini bisa sound recording ya teman-teman ya. Nah, lalu nomor 15 itu untuk jarak ya. Jarak ya. Nah, drone-nya itu sudah sejauh mana jaraknya. Kemudian nomor 16 itu ketinggiannya, dan yang nomor 17 itu untuk kecepatan meter per detiknya ya. Oke. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk introduction application ya. Jadi di aplikasi ini ada fitur 1K ya, atau 1K fitur ya. Yang pertama ini ada 1K flavor ya. Jadi dengan fitur 1K flavor ini, dengan cukup menekan satu tombol flavor ya, maka drone SJRC ini dia akan terbang otomatis ya sejauh yang nanti akan kita tentukan. Ini sejauh 25 meter. When starting the flight, the aircraft will move back about 25 meter away from the target and start the video shooting function ya. Jadi dari jarak kita ya, dia akan terbang sejauh 25 meter ya menuju target, dan dia akan secara otomatis merekam video ya di waktu yang sama. Lalu ada yang namanya 1K skyrocketing ya. Jadi ini dengan fitur 1K skyrocketing ini, drone nanti akan otomatis dia terbang secara vertikal ya. Nah, ini remake-nya, keterangannya. When starting the flight, the aircraft will automatically rise about 15 meter ya, dengan ketinggian 15 meter ya. Dan 15 meter, dan juga akan otomatis merekam video ya. Nah, lalu ini ada 1K spiral. Nah, dia akan terbang secara spiral ya, dengan maksimum radius kurang lebih 15 meter ya, secara spiral nanti. Lalu ada juga fitur 1K-nya selain itu. Selain fitur 1K juga ada vertical screen aerial photography ya. Jadi
SJRC ini juga sudah mendukung untuk kamera ya atau video secara vertikal ya atau portrait ya. Namun ini bukan kameranya yang dia berubah secara vertikal atau bentuk portrait ya, tapi dia akan memotong ya secara skala ya. You can change the scale of the vertical screen by clicking the icon of vertical screen aerial photography. Nah, skala screen vertikal ini ada 3 ya. Nah, yang pertama 1:1, 3:4, dan 9:16 ya. Jadi kamera landscape nanti akan dipotong ya, dia akan membentuk portrait ya. Lalu ada time lapse fotografi. Nah, ini untuk time lapse ya, nggak usah saya jelaskan, saya rasa sudah pada tahu semua. Panoramic shooting, nah ini panorama shooting. The aircraft rotate about one cycle 360 derajat, jadi dia akan berputar 360 derajat ya. To complete panoramic shooting. Nah, jadi dia akan merekam ya, atau memfoto ya, memfoto kondisi target yang sesuai dengan yang kita inginkan ya, dan dia akan berputar sejauh 360 derajat ya. Nah, setelah itu ini ada 1K share function, langsung bisa di-share ya foto-fotonya. Dan juga SJRC ini juga ada how to search the lost drone ya. Jadi jika drone kalian hilang ya atau lost sinyal, dan ini ada fiturnya sendiri ya, dengan klik tombol find drone ya. Jadi masuk ke menu track ya, menu track. Jadi masuk ke menu track, lalu klik find drone. Oke, nah banyak sekali ya. Ada juga waypoint flight ya. Nah, jadi ini penerbangan menggunakan waypoint atau garis yang kita bentuk. Nah, jadi drone akan terbang sesuai dengan garis atau poin yang kita bentuk. Emergency stop. Nah, ini. Kemudian GPS follow me. Ada image recognition follow me atau gesture control ya. Jadi dia nanti akan mengikuti kita ya berdasarkan pengenalan wajah atau gesture control, dan hand gesture itu juga bisa. Kemudian ada RTH-nya. Lalu SJRC juga ada obstacle avoidance untuk menghindari rintangan ya. Lalu optical flow vision system, nah, itu ada di bagian bawah, dan dia akan berfungsi di ketinggian maksimal 3 meter ya. Nah, maka optical flow positionnya dia masih aktif ya. Lalu oke, sekarang kita keluarkan saja untuk drone-nya. Ya, jadi seperti ini drone-nya teman-teman semuanya. Wah, cukup besar sekali ya. SJRC F22. Oke, kita lihat tampilannya ya. Tampilan depannya seperti ini ya, ya. Oke, tampilan depannya seperti ini ya. Ini masih ada gimbal protektornya ya, kita lepas dulu ya. Ya, dan ini pengunci propellernya, kita lepas juga. Lalu kita unfold saja atau kita buka lengannya ya. Oke, yang kedua kita buka juga, yang ketiga juga kita buka, dan yang keempat lengannya kita buka. Dan dimensinya cukup besar ya teman-teman ya. Oke, nah
Lalu kita pasang saja untuk baterainya. Baterainya ini kapasitasnya ada 3500 mAh ya, 3500 mAh. Kita pasang. Iya. Oke, kita coba tes berapakah berat dari drone ini ya. Informasinya sekitar 500-an gram ya. Kita coba, kita lihat. Ternyata benar ya. Jadi di sini drone SJRC F22 ini beratnya 593 gram. Setengah kilo lebih ya. Ya. Oke. Jadi tampilan atasnya gini ya. Kita ulang lagi, tampilan depannya seperti ini. Ya, ini gambar dengan gimbal protektornya tadi sudah dilepas ya. Dan ini 2 aksis ya teman-teman ya, untuk gimbalnya ya, bukan 3 aksis ya. Kemarin ada yang salah paham, itu SJRC F22 itu 3 aksis, bukan ya. Jadi saya pastikan ini 2 aksis ya. Jadi yang pertama dia bisa geleng-geleng seperti ini ya, dan ini bisa naik turun seperti ini ya. Tidak disarankan sebenarnya di tes pakai manual, pakai tangan ya. Lalu oke, drone SJRC F22 ini ya, kapasitas baterainya tadi sudah kita sampaikan. Kemudian frekuensi operatingnya ini 2,4 GHz ya. Lalu untuk kontrol distance-nya atau jarak kontrolnya untuk remote-nya, sinyalnya dia bisa sejauh 3,5 kilo ya. Jadi bisa dipastikan kalau lebih dari itu kita mengendalikannya, siap-siap saja nanti drone-nya akan lost atau fly away. Kemudian flight time dari drone ini ya, itu kurang lebih sekitar 30 sampai 35 menit. Charging time-nya, nah kalau baterainya habis ya cukup lumayan ya, agak lama ya, kurang lebih sekitar 2 jam sampai 4 jam lah ya. Nanti sesuai indikatornya, kalau indikatornya sudah tidak hidup atau mati ya kita cabut saja chargingnya. Lalu untuk USB chargingnya ya, itu dia disarankan di 5 volt per 3 ampere ya. Nah lalu untuk dimensinya sendiri ini ya, pada posisi terbuka seperti ini ya, atau unfolding ya, dia kurang lebih sekitar 35 cm lah ya, 35 cm. Tapi kalau posisinya lengannya tertutup ya, kurang lebih sekitar 21 cm ya. Oke, jadi kalau posisi terbuka ini ya, ini 35 cm, lebarnya pun juga 35 cm ya. Tingginya 80 mm ya, ini ya drone-nya ya. Oke, di sampingnya begini ya, samping satunya seperti ini, lalu belakangnya begini ya. Oke, dan bawahnya seperti apa? Nah ini bawahnya seperti ini ya. Ini ada lampu dan sensor ya. Di sini di depan juga ada lampunya ya. Nah, di lengannya ada lampunya. Apalagi, nah, oke, tentunya ini juga sudah brushless ya, tentu brushless lah ya. Oke. Jadi itu, oh ya ini untuk USB charging ininya ya, baterainya ya. Nah, tadi kita bahas mengenai deskripsi untuk jarak tempuhnya ya, 3,5 kilo lah ya. Nah, jadi nanggung ya memang. Nah ini makanya saya tadi dikatakan ini drone pro juga belum terlalu layak ya, karena jaraknya juga belum terlalu jauh. Dan nanti akan coba kita cek untuk resolusi video ataupun fotonya ya, sebagus apa. Nah lalu kita lanjutkan saja tadi untuk dimensi ya. Kemudian beratnya tadi sekitar 590 gram ya. Kemudian nah untuk baterai remote-nya ya, nah ini untuk baterai remote-nya. Nah, jadi di remote ini sudah ada baterai yang ada di dalamnya yang bisa dicas ya.
itu kapasitasnya 1500 mAh ya, ini ya teman-teman ya. Oh sorry, kalau yang F22S ini 3000 teman-teman, 3000 mAh teman-teman ya. Jadi lumayan cukup cukup besar dan bisa tahan lama ya. Ini oke ya, 3000 ya di sini ya. Oke, 3000 mAh. Kalau F22 itu baru 1500. Nah, F22S, nah ini 3000 mAh ya. Nah, itu bedanya. Oke. Nah, untuk charging time-nya sekitar 2 jam lah kalau untuk baterai remote-nya. Kemudian tadi kamera 2 aksis ya. Lalu kamera lensanya ini FOV ya, 100 derajat ya. Kemudian resolusi fotonya ini 4K teman-teman. Jadi yang dimaksud 4K di sini untuk F22S ini fotonya ya. Jadi bukan videonya. Kalau untuk resolusi videonya ini di 1280 per 720 pixel ya. Jadi belum bisa dikatakan HD juga. Kalau HD itu kan di 1920 kali 1080 pixel. Kalau ini di bawahnya ya. Jadi di bawah HD lah. Jadi mungkin kalau untuk video ini masih kurang. Nah, ini yang kedua, kelemahan kedua. Kenapa ini belum layak juga kalau dikatakan sebagai drone profesional ya. Nah, untuk frame rate-nya itu 30 frame per second ya. Kemudian untuk format fotonya dia nanti ekstensinya di JPEG ya. Kemudian untuk format videonya di MP4. Nah, lalu oke. Nah, untuk GPS follow me-nya ya, jadi dia bisa ada fitur follow me tadi ya. Itu di jarak antara 10 sampai 100 meter ya. Nah, kalau terlalu jauh ya dia tidak bisa berfungsi follow me-nya. Nah, untuk image recognition follow me-nya, jadi untuk mengikuti berdasarkan wajah ya, atau image pengenalan wajah atau image recognition itu di jarak 3 sampai 10 meter dia baru bisa berfungsi ya. Di luar itu nggak bisa ya. Lalu untuk SD card-nya ini juga belum ada, nanti bisa ditambahkan sendiri ya. Dan nah, tadi fitur-fiturnya sudah sempat dijelaskan di buku manual ya. Lalu ada apa lagi? Nah, fitur-fitur di sini itu juga apa namanya? Ada ada ACE Electronic Anti-Shake ya. Jadi dia untuk gimbalnya ya, atau untuk kameranya ya, dia sudah ada teknologi ACE ya, Electronic Anti-Shake ya. Jadi dia bisa mengurangi kualitas video atau foto ya, untuk mereduksi goyangan ya, goyangan yang ada di atas apabila kena angin ya, dia akan diminimalisir ya. Ya, itu tadi fitur-fitur yang ada di drone. Lalu coba kita bahas untuk di remote-nya sendiri ya. Nah, di remote-nya ini ada beberapa tombol teman-teman. Yang pertama di sini, nah, tombol yang ini adalah untuk sudden stop ya. Jadi untuk apa namanya, tombol untuk menghentikan secara mendadak ya. Jadi apabila kira-kira kok sinyalnya udah hilang atau ada halangan apapun yang ada di udara, langsung klik tombol ini. Tapi ya siap-siap ya, siap-siap nanti drone-nya bakal kehilangan kendali lah. Nah, ini untuk power switch-nya, untuk menyalakan remote-nya ya. Kemudian ini untuk lever-nya, untuk right lever-nya, dan ini untuk left lever-nya ya. Jadi ini untuk mengendalikan posisi pitch up, pitch down, kemudian ini untuk roll right and roll left, kemudian ini untuk throttle up and throttle down, kemudian ini untuk yaw right and ini untuk yaw left ya. Nah, tentunya nanti dipasangin stick tadi ya, yang sudah ada, pasang dulu sticknya di sini. Lalu di sini ada layar ya. Ini untuk liquid crystal display ya. Jadi artinya apabila ini nanti dinyalakan, dia masih hitam putih ya layarnya. Lalu ini untuk speed switching ya, jadi untuk kontrol kecepatan ya. Lalu ini untuk pengambilan gambar ya, take a picture. Kemudian ini untuk return to home ya. Nah, ini untuk recording video. Dan ini ada karet-karetnya teman-teman.
Nah, ini sangat nyaman sekali ya. Nah, usahakan untuk memegang remote drone profesional itu seperti ini teman-teman ya, diusahakan seperti ini ya. Lalu posisi untuk memegang sticknya itu dengan 2 jari ya, ibu jari dan jari telunjuk seperti ini teman-teman. Nah, jadi kalau ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, posisi yaw seperti ini, atau posisi throttle up and throttle down. Nah, lalu ini juga bisa digunakan untuk mengendalikan kameranya ya. Ini untuk mengendalikan kameranya. Nah, ini ya. Ini untuk angle-nya naik turun ya. Kemudian ini untuk saya rasa ini untuk ini teman-teman, kecerahannya ya, menambah kecerahan dan mengurangi kecerahannya. Oke. Ya, ini saya rasa mungkin masih ada baterainya, coba kita nyalakan ya. Betul ya, kita nyalakan. Ya, jadi tekan sekali, kemudian tekan kedua kali ya, dan dia akan nyala seperti ini. Untuk drone-nya iya, oke ya. Dan ternyata untuk lengannya masing-masing ada lampunya teman-teman ya di sini. Oke, kalau untuk yang lengan depan itu ada di lampu lengan depan itu ada di lengannya ya. Kemudian untuk lampu belakang itu ada di bagian bawah motor ya. Nah, ini berarti posisi GPS sudah terkoneksi kalau seperti ini teman-teman ya. Sudah biru seperti ini ya. Ini biru dan ini putih ya. Seperti ini. Ya. Ini. Dan kita lihat di sini. Oke. Nah, ini ada indikator GPS-nya, teman-teman. Sini ya. Kemudian ini ada indikator sinyal remote-nya ya. Nah, ini untuk kecepatannya. Ini ya. Lalu ini untuk jarak ya, ini masih 0 karena belum bergerak. Untuk ketinggian, kemudian untuk distance speed, kemudian ini untuk vertical speed ya. Nah, lalu yang ini apa ya? Nah, coba nanti kita cari tahu. Oke, saya rasa itu. Apabila teman-teman ingin melihat tes terbangnya ya, nanti bisa like and subscribe dan komen di bawah ya. Nanti perlu kita tes terbang atau tidak ya, saya akan buatkan ya. Mungkin dari kami sementara itu dulu teman-teman. Saya kira semua sudah dibahas, dan untuk drone SJRC F22 ini ya, kesimpulannya adalah drone yang ada di middle entry level ya. Jadi sudah naik dari kelas drone toys ya. Jadi ini saya katakan bukan drone toys ya, karena secara fitur dan lain sebagainya ini sudah sangat mumpuni ya. Hanya memang ada beberapa kelemahan tadi ya, seperti kamera resolusi untuk videonya ya, yang memang masih sangat jauh kualitasnya ya. Tapi untuk yang lain-lain ya, itu sudah sangat bagus sekali teman-teman. Oke, sementara itu dulu teman-teman dari saya. Pesan dari saya, jangan lupa sholat 5 waktu ya. Saksikan terus video-video Wulung Aerotech selanjutnya dan tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.